masing-masing punya kelebihan ya antara katalis homogen sama katalis heterogen. Nah, apa yang membedakan dari kelebihan itu? Siapa ya? Nah, Lu Putri Irma mungkin ya. Ini lagi bahas keunggulan, Pak. Iya. Kalau keunggulan sama-sama mempercepat reaksi nggak sih, Pak? Nah, itu memang katalis yang seperti itu. Tapi masing-masing kan beda antara katalis homogen sama heterogen ya. Nah, dan itu sudah dibahas minggu lalu. Coba. Keunggulan yang sama, Pak. Yang membedakan antara katalis homogen sama heterogen itu apa? Dari segi keunggulannya apa? Kalau katalis heterogen lebih mudah dipisahkan dari fase reaktan ya Pak dibanding katalis homogen. Oke. Nah, itu satu. Jadi yang membedakan jadi itu untuk melihat katalis heterogen. Nah, dia mudah dipisahkan. Nah, kalau katalis selain itu apa dapat diregenerasi ya? Oke, ya jadi dapat karena dia mudah dipisahkan. Kemudian dia bisa digunakan berulang kali heterogen. Nah, tapi kalian baru bahas tentang heterogen. Kalau homogen gimana kelebihannya? Yang tidak pada heterogen. Kalau katalis homogen selektivitasnya tinggi, Pak. Oke, selektivitasnya tinggi. Aktivitas sama selektivitasnya, ya. Ya, Pak. Nah, sudah saya jelaskan juga minggu lalu kenapa ya. Oke. Nah, ada yang bisa mengulangi mungkin? Ini tentunya berkaitan dengan fasanya ya. Nah, fasa yang sama tentunya dia akan mudah untuk ketika terbentuknya ikatan ya. Nah, ketika membentuk ikatan atau saling terbentuknya terjadinya reaksi maka akan lebih memudahkan sehingga itu yang membuat homogen itu aktivitas sama selektivitasnya lebih tinggi dibandingkan katalis heterogen. Nah, hanya saja kelemahannya itu karena dia homogen kita perlu pisahkan itu susah. Nah, jadi kelebihannya itu kadang tidak ditutupi, kelebihannya tidak bisa menutupi kekurangannya. Seperti misalkan perlu tahapan pemurnian, karena dia sulit dipisahkan dari campuran reaksinya. Termasuk kestabilannya yang kurang ya, yang membedakan juga kestabilannya katalis heterogen itu cenderung tahan dan stabil pada suhu yang relatif tinggi. Sedangkan kalau homogen, dia kurang stabil. Oke, semua sudah dibahas ya. Terkait mekanismenya, ingat kalau homogen seperti apa mekanismenya yang dipelajari minggu lalu? Ada yang ingat? Itu homogen. Apa heterogen tuh? Heterogen. Nah, kalau homogen? Kalau homogen karena dia fasanya sudah sama, di situ terjadi pembentukan suatu kompleks yang disebut apa? Intermediate, Mbak. Nah, intermediate ya. Nantinya dari intermediate tersebut terjadi penataan ulang atau penyusunan ulang molekul-molekulnya sehingga menjadi produk dan juga katalis. Hanya saja
tadi katalisnya dia fasanya sama dengan produk, ya, jadi harus ada tahap pemurnian. Nah, itu yang membedakan, mekanismenya tentunya berbeda, ya. Nah, kalau heterogen, dia itu perlu ada difusi. Karena reaktannya misalkan gas atau cair, katalisnya kemudian padat, nah maka perlu ada proses difusi untuk dia bisa bereaksi di permukaan katalisnya. Nah, itu ya, jadi nanti kalian bisa jelaskan proses katalisis itu antara homogen sama heterogen. Jadi selain berbeda antara homogen dan heterogen, mekanisme berbeda jenisnya, nah berbeda keunggulannya, kelebihannya, yang berbeda adalah pasti mekanismenya. Makanya minggu lalu yang heterogen sudah dibahas lebih terkait adsorpsi, ya. Nah, di sini ada adsorpsi, penyerapan di permukaannya, terus ada absorpsi, ya ini keseluruhan masuk ke dalam partikelnya, ya. Seperti itu, ya. Nah, kemudian isoterm absorpsi kalian sudah belajar, ada Langmuir, Freundlich, sama BET. Nah, isoterm absorpsi ini penting juga, ya, untuk bisa melihat kinetika dari reaksinya, seperti itu. Apalagi kalau isoterm absorpsi BET, mungkin ada yang kemarin PKM sudah ada kemarin PKM buat material terus uji BET. Ada? Di sini ada nggak? Bukan kelas kata. Oh ya, mungkin tidak ikut kelas katalisis, ya. Oke. Mungkin ada, ya, berarti, ya. Nah, yang buat uji BET, ya. Nah, bisa jadi nanti TA kalian juga ada yang, kalian kan seharusnya sudah buat proposal, ya, sekarang, ya. Bisa jadi ada yang nanti uji BET juga. Nah, itu prinsip dasarnya adalah isoterm absorpsi, ya. Jadi bagaimana itu aplikasinya nanti untuk penentuan luas permukaan. Jadi material kita seperti katalis ini, kita efektivitasnya juga ditunjang oleh luas permukaannya. Nah, luas permukaan katalis yang efektif ini yang memungkinkannya untuk terjadi difusi. Nah, ini kita bisa ketahui dengan uji isoterm adsorpsi BET. Nah, sebenarnya itu proses isoterm adsorpsi, ya. BET atau Brunner Emmentaler itu, ya. Jadi di situ akan dilakukan proses adsorpsi nitrogen, biasanya gasnya nitrogen, oleh katalis atau material padat kita, sehingga nantinya dari situ ada persamaan isotermnya, nanti bisa ditentukan luas permukaannya. Seperti itu aplikasinya sebenarnya, ya. Oke, jadi itu mungkin. Nah, ini saya coba share screen dulu, ya. Nah, sekarang mungkin kita akan coba bahas sekarang terkait mana, ya? Bentar. Kita akan bahas mengenai komponen-komponen katalis heterogen. Nah, jadi kita akan, atau komponen katalis, ya, yang umum, ya, seperti itu, ya. Nah, tapi sebelum itu saya mungkin akan kasih, karena sebelum kita lanjut materi, ya, minggu lalu saya sudah janji, ya, kita akan bagi kelompok, ya, untuk pengerjaan tugas review paper. Jadi saya akan bagi di sini sekarang. Nah, saya catat dulu.
Oke, sudah muncul ya? Oke ya, jadi ini ya. Nah, ini minggu lalu ya. Nah, tugasnya itu review paper ya. Nah, ini terkait katalis. Silakan kalian, saya nggak perlu menentukan papernya, kalian sendiri yang mencari papernya ya. Paper itu berupa jurnal ya. Nah, jurnal internasional bagusnya ya. Jadi jurnal internasional yang kalian review, karena biasanya itu detail ininya cara membahasnya ya. Jadi terkait katalis yang digunakan, apakah itu katalis homogen kah atau katalis heterogen. Dan kalau dia heterogen biasanya dia ada yang berupa komponen aktif seperti logamnya, support, promotor. Tapi sebelum ini berarti kita harus, nah nanti kalian bisa tuliskan reaksi kimianya dan jenis reaksinya. Nah kemudian kondisi operasinya, gambar mekanisme reaksi katalitiknya, pengaruh katalis terhadap reaksi atau produknya. Terus bagaimana cara atau strategi untuk meningkatkan konversi atau yield dari paper yang Anda review. Nah itu bisa kalian diskusikan ya. Nah jadi sekarang pembagian kelompoknya. Nah, ini untuk penilaiannya. Pembagian kelompoknya di sini ada berapa? Coba saya lihat lagi ya. Kalian kan ada 14 ya? Ada ber-14. Nah, ini ternyata sudah ikut semua ya. Ini 14. Oke ya, nggak apa-apa ya. Sit in ya. Siapa Raffi? Mana Raffi? Saya Pak, kebetulan saya lagi magang dengan Rafael Seruangan, jadi bisa ikut di meetnya Pak. Oke ya. Berarti di sini 13 ya. 13 yang harusnya dari totalnya 14. Naufal sama Rizal ya. Naufal sama Rizal konversi ya, jadi nggak ini ya. Oke. Nah, ini masih yang lama ya, yang ke saya bentar. Tambahannya siapa? Deliana sama? Tambahan. Oh, oke. Oke, Putu Irma ya. Oke, ya. Nah, berarti minus yang konversi ini ada 14 ya. Ada 14 berarti yang minus yang konversi. Ada 14. Baginya ini aja. Ada yang bagi 3 kelompok aja ya. Nah, berarti 3 kelompok, ada yang 5 sama 14 minus 2 berarti 12 ya. Nah, 12 baginya 3 kelompok, masing-masing 4. Nah, mungkin kelompok 1 ya, saya ini kan aja ya. Saya urutkan aja dari sini. Kelompok 1 Amatur Rahim Astuti Tias, kemudian Desi Kristianti Zakia. Oke, dicatat ya. Oke, kelompok 2 Muhammad Helmi, Prabowo, Rafael, Daniel. Oke, itu kelompok 2. Kelompok 3 Dika, Dio, Deliana sama Luputu Irma. Oke. Bapak Ya. mau mengingatkan saja Pak, saya udah mengumpulkan form untuk konversi, tetapi masih diperiksa sama Bu Alfi, jadi masih dalam tahap pertimbangan Pak untuk saya Pak. Oh ya.
Sudah ya ke Bu Alfi sudah ya, tapi lagi diperiksa ya. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tapi sementara ikut dulu ya, ikut bantu temannya ya sebagai Ya, kelompok. nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti mungkin nggak perlu presentasi ya. Oke, seperti itu ya. Oke, jadi sudah jelas ya untuk kelompoknya, terus materinya. Nah, sekarang mungkin karena di sini tadi termasuk yang kalian akan presentasikan itu, nanti kalian akan mencari di katalisnya bisa jadi ada komponen aktif, support, sama promotor. Nah, di sini kita akan coba bahas komponen dari katalis. Oke, ya, saya stop share dulu. Bentar sih. Salah. Oke ya, jadi komponen aktif katalis ya. Nah, untuk komponen aktif katalis ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, ini kalian bisa lihat di segitiga ini ya. Nah, jadi segitiga ini menunjukkan 3 komponen dari katalis yang biasa ada ya. Jadi katalis ini ada komponen-komponen yang tentunya menunjang sifat-sifat katalisnya. Nah, sifat-sifat katalis apa yang diharapkan? Tentunya sifat aktifnya, selektifnya ya. Kan sudah tahu ya, aktif berarti bagaimana dia bisa menjadi membantu reaksinya ya. Kemudian selektif mengarahkan produknya. Kemudian kestabilannya, panjang usia, jadi dia stabilnya itu jadi katalisnya itu stabil, kemudian murah. Nah, khusus untuk katalis heterogen ini ada sifat-sifat lain. Nah, seperti konduktivitas termal yang tinggi serta kemampuan menghasilkan distribusi aliran yang merata atau pressure drop yang rendah juga dibutuhkan. Nah, sehingga untuk memenuhi sifat-sifat tadi untuk katalis heterogen ya, ini umumnya untuk katalis heterogen. Katalis padat ini dibentuk dari 3 komponen utama. Nah, karena biasanya katalis heterogen itu padat ya, dia dibentuk dari 3 komponen utama. Nah, ini ada yang dinamakan komponen aktif, pendukung, kemudian promotor. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan hubungannya masing-masing. Nah, jadi ini ada segitiga keterkaitan antara komponen katalis ya. Nah, ada aktif komponen. Nah, biasanya disebut juga active site. Nah, atau pusat aktif. Kemudian support atau penyangga, kemudian promoters. Ya, nah ini fungsinya utamanya kalau aktif komponen dia akan berfungsi untuk aktivitas kimianya. Nah, jadi pusat aktifnya dia akan menjadi pusat untuk aktivitas dari katalisnya mengarahkan atau mengkatalisis reaksinya. Ini biasanya tipenya bisa logam, bisa semikonduktor oksida atau sulfida. Nah, atau misalkan insulator oksida atau sulfida. Support
Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Nah, kalau support, dia itu memiliki fungsi utama penyangga itu menyediakan luas permukaan yang besar bagi komponen aktif. Jadi komponen aktif mungkin tidak menyediakan luas permukaan yang besar, ya, tapi dia bisa didukung, bisa disupport oleh adanya penyangga di sini. Contohnya, misalkan katalis platina. Nah, di sini aktivitasnya memang tinggi, ya, tapi dia bisa ditingkatkan lagi dengan adanya penyangga, ya. Nah, dia akan bisa memiliki aktivitas yang lebih tinggi jika diberikan suatu bahan penyangga untuk meningkatkan luas permukaannya. Nah, fungsi lain dari penyangga, ya, sesuai yang ada di sini yang kalian lihat, jadi itu ya, dia high surface areanya. Jadi untuk memberikan luas permukaan yang tinggi. Kemudian porositasnya, ya. Nah, dia memberikan porositas pada katalisnya sehingga difusi bisa terjadi dengan mudah. Terus sifat-sifat mekaniknya seperti ketahanannya, ya. Tentunya katalis heterogen atau katalis padat di sini yang diinginkan adalah dia permukaannya stabil. Nah, di mana komponen aktifnya nanti terdispersi sehingga nanti biasanya ada yang namanya sintering, ya. Sintering itu nanti penggumpalan, ya, ada penggumpalan. Ini bisa dikurangi. Kalau ada sintering itu bisa mengurangi aktivitas dari katalisnya. Nah, disinilah fungsi support di sini, ya. Jadi menyediakan stabilitas tadi. Nah, jadi dia punya aktivitas fungsi yang mendukung dari komponen aktifnya. Nah, dia juga bisa untuk memodifikasi komponen aktifnya. Nah, tipenya biasanya oksida, ya, biasanya oksida bisa dijadikan sebagai support seperti alumina, Al2O3, kemudian Fe2O3 juga selain sebagai katalis bisa menjadi pusat aktif, tapi bisa juga menjadi support sebenarnya, ya, suatu oksida itu, ya. Kemudian apalagi zeolit. Nah, zeolit atau karbon. Nah, karbon. Jadi ada yang menjadikan karbon sebagai supportnya, ya. Nah, itu ya kalau untuk support. Kemudian promotor, ya. Nah, dari segitiga ini kalian bisa lihat promotor, ya. Nah, untuk promotor biasanya ya promotornya berupa promotor kimia. Nah, dan ini dia digunakan dalam jumlah yang kecil. Nah, dia fungsinya bisa pada support, bisa juga pada aktif site-nya atau komponen aktifnya. Fungsi pada support biasanya dengan penambahan promotor, dia fungsinya untuk strukturalnya. Nah, kemudian untuk activity inhibition atau inhibisi dari aktivitasnya atau promosi dari aktivitasnya. Untuk yang komponen aktifnya, dia fungsinya untuk elektroniknya, kemudian morfologi, dan poisoning. Ya, jadi katalis itu bisa, katalis padat terutamanya bisa terjadi poisoning, ya. Jadi bagaimana untuk agar tidak terjadi poisoning tersebut, maka bisa dengan itu tadi, ya, bisa dengan menambahkan promotor, ya. Poisoning itu nanti kalian bisa cari tahu juga ya dari ini, ya. Nah, itu biasanya hubungannya sama deaktivasi katalis, ya. Jadi ada banyak hal yang bisa mendeaktivasi katalis, seperti salah satunya adalah poisoning. Nah, di sini promotor di sini akan bisa mencegah atau menghalangi poisoning tadi. Nah, jadi itu ya untuk
Cg3 ini ya. Nah, kalau komponen aktif biasanya dipilih pertama kali ya. Yang perlu dipilih pertama kali ketika kita menggunakan katalis adalah komponen aktifnya ya. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan ketika kita ingin mengkatalisis suatu reaksi, maka kita pilih dulu komponen aktifnya. Jadi bukan supportnya ya. Nah, jadi komponen aktif ini adalah yang akan digunakan untuk mengarahkan reaksinya tadi. Nah, sebenarnya ada klasifikasi fase aktif katalis ya. Bisa kalian lihat juga ya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Nah, ini jadi ada sisi aktif, support sama promotor. Nah, untuk komponen aktif ini fungsi utamanya adalah agar bisa berjalannya suatu reaksi, bisa mempercepat reaksi itu dia dari komponen aktifnya. Ya. Nah, jadi dia fungsi utamanya adalah untuk berkaitan dengan berjalannya reaksinya. Nah, bisa mempercepat dan mengarahkan reaksi. Ini komponen aktif katalis. Nah, bisa diklasifikasikan seperti ini. Ya. Jadi dia ada yang masuk ke dalam konduktor logam. Kemudian ada yang masuk ke dalam semikonduktor, oksida ataupun sulfida logam. Kemudian ada yang masuk ke dalam kategori insulator. Nah, untuk tipe reaksinya, ini biasanya kalau konduktor ataupun semikonduktor biasanya yang terjadi adalah reaksi redoks. Nah, insulator garam ataupun padatan dengan pusat asam, biasanya yang terjadi adalah asam basa. Ini contohnya, misalkan hidrogenasi, dehidrogenasi, hidrogenolisis, oksidasi reduksi untuk konduktor logam. Semikonduktor, oksidasi reduksi, dehidrogenasi, siklisasi, dan hidrogenasi. Tapi semikonduktor juga ada reaksi khusus yang bisa dilakukan oleh katalis semikonduktor. Apa itu? Mungkin ada yang sudah membaca. Dia sebagai apa namanya? Proses apa? Atau reaksi apa? Gimana? Ada yang bisa nggak? Semikonduktor ini. Fotokatalisis, ya. Nggak ada yang bisa ya ternyata ya. Oke. Nah. Padahal mungkin bisa jadi ada yang kalian yang kemarin PKM tentang fotokatalisis ya, atau mengerjakan penelitian tentang fotokatalisis. Oke ya. Nah, jadi semikonduktor selain reaksi ini ada namanya reaksi fotokatalisis. Nah, fotokatalisis dia proses yang memanfaatkan sinar UV ya. Jadi dengan sinar UV nanti semikonduktor sebagai suatu semikonduktor dia akan bisa tereksitasi nantinya. Dan kemudian nanti menghasilkan radikal hidroksil. Nanti untuk mekanismenya yang ini ya, yang semikonduktor ini nanti mekanismenya bisa kalian cari ya. Nah, bisa jadi nanti ada yang kalian cari tugasnya yang menggunakan katalis semikonduktor. Nah, ini dipakainya ya. Terus yang ini insulator garam ini misalkan seperti polimerisasi, isomerisasi, kemudian perengkahan, cracking ya. Nah, dehidrasi, alkilasi. Kemudian ini contoh-contohnya ya. Jadi nanti kalian bisa sebutkan contoh-contohnya. Konduktor berarti biasanya logam, sementara semikonduktor biasanya oksida, Fe34 atau Fe23 ya. Selain jadi oksida besi itu ada dua ya. Ada dalam bentuk Fe34 dan ada juga dalam bentuk Fe2O3. Nah, kebetulan penelitian saya itu kemarin membuat
semikonduktor Fe2O3. Nah, hanya saya membuat sebagai nanokatalis, katalis nano. Ya. Nah itu ada caranya ya. Jadi bisa ya. Bisa jadi kalian di antara kalian nanti ada yang penelitiannya tentang katalis ya. Nah, tentunya katalisnya dibuat dengan tujuan tertentu ya, seperti saya untuk proses fotokatalisis sehingga saya membuat bahan semikonduktor. Nah, selain itu untuk proses Fenton reduksi oksidasi ya, atau sehingga saya menggabungkan antara Fenton sama nama reaksinya. Kalau yang Fenton itu yang reaksi yang pakai H2O2 itu Fenton. Nah, sementara yang pakai katalisis, yang pakai cahaya atau sinar itu fotokatalisis. Nah, saya menggabungkan keduanya, fotofenton. Ada seperti itu, ya, penelitian seperti itu. Nah, untuk faktor yang berpengaruh, kalau logam geometrinya, semikonduktor biasanya elektroniknya, karena dia berkaitan dengan redox ya. Terus kalau yang asam basa dia keasaman katalisnya. Oke. Nah, terus selain itu ada yang namanya support ya. Kalau di sini komponen aktif ya, nanti akan sesuai dengan reaksinya. Biasanya dari komponen aktif tersebut kita kasih support atau penyangga. Nah, di sini penyangga tadi menyediakan luas permukaan yang besar bagi komponen aktifnya. Kemudian dia sebagai permukaan yang stabil, di mana komponen aktifnya terdispersi. Nah, ini bisa mengurangi sintering tadi yang saya sebutkan. Nah, penyangga itu kriterianya dia harus punya titik lebur yang tinggi atau minimal lebih tinggi daripada titik lebur komponen aktifnya. Nah, selain itu, sifat-sifat penyangga dia memiliki porositas yang tinggi, sifat-sifat mekanik, kestabilan, aktivitas fungsional ganda, dan juga modifikasi komponen aktif yang tinggi. Nah, ini yang diperlukan ya, yang berkaitan dengan support fungsinya atau penyangga ya. Nah, contoh penyangga ini bisa ini ya, alumina ya. Nah, bisa alumina, bisa SiO2, kemudian karbon aktif, tanah liat, clay ya, kemudian SiO2, Al2O3, nah, terus macam-macam oksida. Nah, ini bisa menjadi penyangga atau support katalis. Nah, bahkan ada juga ya penyangga di sini dia digunakan untuk proses heterogenisasi dari homogen katalis. Nah, jadi ada katalis homogen yang biasanya berupa senyawa organologam ya. Katalis homogen itu kompleks logam. Kompleks logam ini agar dia bisa heterogen, nah dia biasanya dikasih penyangga. Nah, dia dikasih penyangga atau support. Nah, biasanya ada caranya. Ini tentunya sudah advance lagi ya, lebih lanjut prosesnya ya. Kemudian promotor ya. Nah, di sini promotor yang meningkatkan aktivitas, selektivitas, dan kestabilan dari katalis. Nah, ini jumlahnya sangat sedikit kalau biasanya promotor ya, dibandingkan support tadi ya tentunya. Nah, di sini biasanya ada yang menggunakan CaO, K2O ya. Nah, fungsi utama promotor di sini dia sebagai elektronik. Nah, tadi sudah dibahas juga ya. Oke. Nah, jadi ini ya, katalisnya misalkan contoh Al2O3 sebagai katalis dan penyangga, nanti promotornya bisa menggunakan ini. Nah, nanti tentunya dia akan bisa memperbaiki stabilitas termalnya. Mungkin sebelumnya Al2O3 ini kurang dalam hal kestabilan termalnya. Dengan adanya zat promotor ini, dia bisa meningkatkan kestabilannya. Nah, dia juga bisa untuk
menghindari poisoning tadi, ya. Selain itu dia bisa meningkatkan keasaman dan mencegah sintering. Nah, ini jadi macam-macam tujuan dari penambahan promotor. Nah, ini misalkan untuk katalis perengkahan, ini biasanya menggunakan SiO2L2O3. Nah, di sini digunakan promotor platina. Nah, di sini platinanya yang bersifat sebagai promotor, bukan sebagai komponen aktif, ya. Nah, di sini dia bisa meningkatkan oksidasi CO, ya. Jadi dengan penambahan promotor ini dia bisa tadi, ya. Dia akan bisa meningkatkan kinerja oksidasi dari CO-nya, ya. Kemudian zeolit. Nah, zeolit ini untuk katalis cracking atau perengkahan, katalis perengkahan juga, ya. Jadi sama kayak tadi yang SiO2L2O3. Nah, ini juga kalau zeolit juga untuk perengkahan, katalis perengkahan atau namanya cracking, ya, biasanya. Nah, ini bisa menggunakan promotor berupa ion alkali atau logam Pd. Nah, di sini kenapa dikasih promotor? Karena di sini dia akan bisa meningkatkan keasamannya dan kestabilan termalnya. Juga meningkatkan proses hidrogenasinya. Nah, contoh yang lain, misalkan katalis platina L2O3. Ini untuk reforming. Nah, ini untuk reforming atau reformasi katalitik. Ini menggunakan promotor berupa Re, ya. Nah, logam juga. Dia bisa mengurangi hidrogenesis yang tidak diinginkan dan juga sintering. Jadi tujuan promotor ini dia bermacam-macam. Nah, kalian sudah bisa lihat ya dari tabel ini bahwa tujuan promotor ini bisa bermacam-macam. Ada yang tujuannya mengurangi hidrogenolisis, misalkan ada yang tujuannya meningkatkan hidrogenolisis, ya, tergantung keperluan. Nah, dan tentunya ini semua sudah melalui penelitian, ya. Jadi nanti bisa dicari, ya. Oke, jadi itu sebenarnya singkat saja untuk komponen katalis. Nah, kalau katalis homogen ini biasanya satu kesatuan, ya. Jadi homogen, dia keaktifannya sudah tinggi, ya. Hanya saja memang tadi kekurangannya. Nah, mungkin ini tugas diskusi kalian, ya. Coba kalian bisa mendiskusikan mengenai katalis, komponen katalis, apa perannya, material yang digunakan, terus bagaimana sisi aktif memfasilitasi interaksi molekul reaktan, reagen, dan mempercepat proses reaksi. Terus bagaimana struktur support mempengaruhi stabilitas dan reaktivitas dari sisi aktif. Nah, selain itu bagaimana promotor. Promotor di sini dia memodifikasi sifat-sifat aktif, sifat-sifat sisi aktif maupun mendukung aktivitas katalisnya. Ini kalian diskusikan per kelompok, ya, diskusikan per kelompok, ya. Nah, kalau ini diskusi saja, tapi dikumpulkan juga, ya, dikumpulkan juga menjadi tugas. Nah, ini berbeda dengan tugas besar yang tadi, ya. Nah, kalau ini, ya. Oke, ya. Sampai sini jelas, ya? Ya. Dijawab aja, ya. Nah. Oke. Nanti jadi rangkuman aja, jadi rangkuman catatan kalian. Nah, ini dikumpulkan.
Nah, pengumpulannya nggak perlu perorangan, per kelompok saja. Jadi tadi sudah dibagi. Nanti silakan diskusikan siapa yang menjawab yang mana ya seperti itu ya. Jadi per kelompok nanti akan ada 4 ya. Akan ada 4 kelompok yang menjawab seperti itu ya. Jadi ini yang mengerjakan per kelompok. Sesuai kelompoknya tadi aja, kelompok yang besar tadi. Nah, ini hari Rabu ya. Kalau ini dikumpulkannya hari Jumat ya. Oke lah, hari Jumat ya. Ini sebenarnya masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Nah, ini hari Jumat. Sementara yang tadi tugas besar itu yang review paper itu masih sekarang minggu keberapa sih? 3. Kalian cuma 3 kelompok juga ya. Nah, bisa dalam sehari ya. Bentar saya lihat materinya dulu ya. Nah, oke ya. Nah, masih bisa ya. Masih lama, bisa dalam 2 minggu ya. Nah, oke. Kalau ini hari Jumat ya, yang ini hari Jumat. Hari Jumat dikumpulkan. Yang sekarang ini ya. Kalau tugas besar nanti saya sudah sempat beritahu ya. Saya tanggal 16 sampai tanggal 20 itu ada kegiatan. Sepertinya saya tidak bisa ya. Tidak bisa ngajar untuk waktu itu ya. Jadi mungkin itu berkurang waktunya 4-5. Nah, jadi mungkin di tanggal itu terserah ya. Apakah nanti akan cari waktu lain? Kalau waktu lain mungkin berarti hari Sabtu ya. Ataupun mungkin tidak ada kuliah untuk itu karena sebenarnya materinya juga sudah ini ya. Nanti mungkin dikasih soal aja, dikasih tugas aja mungkin ya, seperti itu. Saya cuma ingin menginfokan bahwa di minggu itu tanggal 16 sampai tanggal 20 saya ada agenda, jadi saya tidak bisa ini masuk ya, seperti itu. Oke ya, jadi jelas ya tugasnya sama tugas review papernya sudah bisa mulai dicari dari sekarang ya. Iya. Iya, minggu ke-6 sama ke-7 saja mungkin ya. Cukup ya, kan cuma 2 kelompok aja ya. 3 kelompok aja ya. Nah, 3 kelompok aja saya pikir 2 minggu cukup mungkin ya. Nah, 2 minggu itu cukup untuk presentasi ya. Jadi minggu itu mungkin bisa jadi saya cuma memberikan tugas saja ya untuk dikerjakan seperti itu ya. Tapi saya nggak masuk ya, seperti itu. Oke, jelas ya? Oke ya. Nah, mungkin saya akan coba ini ya, agar bisa lebih jelas lagi ya. Nah, ini ada materi tambahan ya yang akan saya berikan sebelum
Atau di minggu depan saja ya, minggu depan saja ya. Yang ternyata cukup juga materinya ya. Nah, tapi sebenarnya secara umum itu ya untuk yang materi sebelum UTS ini. Jadi kalian perlu paham dulu konsep dasar dari katalisis ya. Jadi bagaimana prinsip mekanisme dari katalis itu sendiri ya. Kemudian bagaimana dia mempercepat reaksi. Nah, itu kalian harus pahamnya di situ. Makanya ini cuma yang sebelum katalis itu. Nah, kemudian penggolongannya harus bisa membedakan antara homogen, heterogen. Nah, sebenarnya ada biokatalis, enzim ya. Nah, tapi itu biasanya masuk dalam katalis homogen juga karena mekanismenya homogen ya. Kemudian komponen katalis. Nah, untuk biokatalis nanti sebenarnya lebih detailnya setelah UTS ya, nanti sama Bu Alfi aja sebenarnya ya. Jadi sebenarnya materi kita sebenarnya nggak banyak ya yang sebelum UTS seperti itu ya. Jadi didiskusikan saja tugas yang tadi. Saya kirimkan materinya sekarang sama tugasnya. Kalian sudah bisa mulai mengerjakan yang tugas review paper, mencari jurnalnya apa ya. Nanti bagi tugas, semua anggota kelompok harus aktif, ya. Jadi jangan ada yang tidak aktif dan membebani temannya, seperti itu, ya. Termasuk tugas tadi, yang diskusi tadi, menjawab diskusi tadi, ya. Nah, karena itu dikumpulkan sampai hari Jumat, ya. Oke, mungkin seperti itu. Saya cukupkan. Nah, nanti saya kirimkan ke Amatur Rahim, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore Pak. Oke.